Shalom Bapak dan Ibu sekalian, Jemaat New Wine International Church, apa kabar di sana? Pasti ada pertanyaan ya dari Anda, kok Coki di rumah aja pakai masker gitu? Bapak Ibu, di rumah saya ada beberapa orang yang masih aktif belakangan ini sebelum PPKM darurat ya. Masih keluar masuk ke rumah. Jadi kami mengambil keputusan untuk di rumah pun tetap menjaga jarak satu sama lain dan menggunakan masker jika bertepatan memang harus bareng sama keluarga. Itu demi keamanannya. Nah, Bapak Ibu, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan ibadah mingguan selalu dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat tautan ini. Kita bersyukur semuanya ada youtube.com/NWI Church. Dan inilah sesi pengumuman yang harus Bapak Ibu ikuti setiap minggunya untuk lebih mengenal gereja. Dan juga kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjadi mitra, berkontribusi dalam ladang Tuhan bersama New Wine International Church. Tentunya selain lewat 2 akun media sosial yang terpampang di layar, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk mengisi formulir virtual atau yang disebut sebagai online connect card, ada di layar saat ini. Minggu ini gereja sudah menyiapkan beberapa program, dimulai dari hari Selasa lebih dalam lagi, jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja. Disinilah ruang bagi jemaat untuk tanya jawab dengan para hamba Tuhan seputar tema yang dibawakan di hari minggunya. Kemudian ada Bible Study yang dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 malam lewat Zoom. Lanjut ada Connect Group setiap hari Kamis 2 minggu sekali. Catat tanggalnya untuk tanggal 15 dan 29 Juli mendatang jam 8.30 waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Kemudian ke hari Kamis, tadi hari Kamis sudah, hari Jumat, live worship at home akan tetap diadakan. Gembala kita, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto setia menemani Anda dengan puji-pujian di jam 7.30 malam di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Dan setelah worship at home, jangan bubaran dulu Bapak Ibu, tapi ganti medianya lewat Zoom karena di sana ada Sacred Marriage. Ini adalah Bible Study khusus untuk pasangan yang sudah menikah di jam 9.30. Bagaimana dengan kami yang perempuan katanya? Ya, ada nggak satu wadah khusus kami bisa belajar Alkitab bareng? Ada di hari Minggu jam 8 malam lewat Zoom. Inilah Ladies Bible Study and Discipleship Class. Dan semua registrasinya dapatkan di DM Instagram kami ya. Nanti kami akan kirimkan kepada Anda. Bapak Ibu yang mengirimkan persembahan, persepuluhan atau juga donasi untuk pembangunan gereja dapat disalurkan lewat nomor rekening yang tertera di layar. Juga lewat dompet digital bisa. Termasuk juga lewat apa yang ada saat ini di layar adalah untuk Rp5.000 program untuk menopang saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Dan kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih untuk segala kontribusi Bapak Ibu selama ini. Berapapun yang Anda kontribusikan, kami gunakan untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan laporannya transparan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian, terus kita doakan pandemi ini bisa segera berlalu. Namun di tengah pandemi, kantor sekretariat gereja masih melakukan work from home, tetap melayani Anda sepenuh hati. Silakan hubungi Ibu Sylvia di nomor yang tertera di layar jika Anda membutuhkan pelayanan kami. Dan kembali kami ingatkan, kalau Anda harus keluar rumah untuk satu alasan yang penting, karena ingat ya, ini kan PPKM darurat Bapak Ibu. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Pemerintah sudah tegaskan hal itu. Tapi kalaupun Anda harus keluar rumah, gunakan selalu masker ganda ya, medis di dalam, yang kainnya di luar. Rajin cuci tangan selama 20 detik, kemudian jaga jarak dengan orang lain. Harus kami ingatkan terus. Siap Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah hari ini, memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan, dan disitulah letak kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan hari ini. Kami datang kembali ke hadirat Tuhan dan kami percaya Engkau menyambut dengan sukacita, dengan senyum, karena kami anak-anak-Mu mau datang, duduk di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya kami akan beroleh kekuatan dari sesi hari ini. Kami akan dicerahkan, kami akan mendapatkan penghiburan meskipun di tengah situasi yang sulit seperti sekarang. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami dan terimalah pujian dan penyembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
gunung batu kita. Satu hal telah ku minta kepadamu Tuhan, berdiam di dalam bait-Mu yang kudus, menyaksikan indahnya hadirat-Mu Tuhan, rasakan hangatnya kasih-Mu. Ku diangkat tinggi, terbang bersamamu, kekuatan yang baru Kau berikan padaku, suara-Mu yang lembut teduhkan hatiku, aman dalam lindungan-Mu. menyaksikan indahnya, Menyaksikan indahnya hadirat-Mu Tuhan, rasakan hangatnya kasih-Mu. Ku diangkat tinggi, terbang bersamamu, kekuatan yang baru Kau berikan padaku, suara-Mu yang lembut teduhkan hatiku, aman dalam lindungan-Mu. Kaulah perlindunganku Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Ku diangkat tinggi, terbang bersamamu, kekuatan yang baru Kau berikan padaku, suara-Mu yang lembut teduhkan hatiku, aman dalam lindungan-Mu. Ku diangkat tinggi, terbang bersamamu,
tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sukacita katakan, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me?
surrender all to you. And I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My praise the Savior. My praise the Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. Oh, I surrender all to you. Lord, I live to worship you. Yeah. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Shalom Jemaat New Wine dimanapun berada, Christopher Tapiheru di sini dan juga salam sejahtera buat siapapun yang mungkin baru pertama kali join our online service. Senang sekali saya Christopher Tapiheru dapat kesempatan indah untuk bisa kembali membagikan isi hati Tuhan di dalam serial bulan ini, ya tentang pertobatan. Dan setelah minggu lalu kita belajar tentang pertobatan itu lebih dari cuma sekedar tangisannya, ya more than tears. Dan hari ini kita akan belajar tentang takut yang salah. Takut yang salah. Seringkali ya pertobatan motivasinya didorong oleh rasa takut. Dan kita akan belajar ya hari ini tentang takut yang salah, tapi bukan cuman hanya menelanjangi ya atau menyatakan yang salah, tapi tentunya ya membagikan yang benarnya seperti apa, mestinya seperti apa sih pertobatan itu, yang drive pertobatan kita itu seperti apa sih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Aku pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya dikatakan seperti ini. Orang yang menikmati kasih Allah. Ya, terjemahan baru menulis kasih Allah yang sempurna. Ya, orang yang menikmati kasih Allah yang sempurna tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Wow. Ini satu ayat yang cukup jelas yang menyatakan kita seorang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau dia masih dipenuhi rasa ketakutan akan menghadapi hari pengadilan. Ya, ada 3 ketakutan umum yang salah berkaitan dengan pertobatan. Ya, ketiga ketakutan umum yang salah ini salah. Ya, yang pertama adalah takut Tuhan marah. Orang bertobat ya atau nggak lagi bikin dosa karena takut Tuhan marah. Ya, atau bahasa lainnya disebut seringkali kita sering dengar kata kena azab, takut kena azab kan gitu. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, azab itu siksa Tuhan yang diganjarkan kepada manusia yang melanggar larangan agama. Ya, Wikipedia menulis siksaan yang dihadapi manusia sebagai akibat dari perbuatan atau kesalahan yang pernah ia perbuat. Ya, terjemahan bebas mengatakan azab ini seperti kepedihan ya, atau sebuah hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak peduli akan keberadaan Tuhan dan orang yang selalu menentangnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Takut Tuhan marah ya, atau takut dihukum sama Tuhan ini satu rasa salah yang sangat-sangat wajar. Kita juga bahkan yang bertumbuh besar sebagai orang Kristen pun juga kerap kali berpikir bahwa ini satu rasa takut yang sangat wajar. Ya, ini jadi dorongan kuat untuk orang nggak lagi bikin dosa, bertobat. Ya, tapi sebenarnya ini problematik. Walaupun ini Alkitabiah sekali lagi. Ya, Bilangan 4 ayat 11-12. Rasa takut ini emang harus dimiliki karena emang iya.
Ya Tuhan emang harus ditakuti. Kita mestinya nggak main-main, nggak macem-macem sama Tuhan. Tapi kita akan belajar hari ini sesuatu yang lebih indah lagi. Ya, tentang motivasi kita bertobat. Bilangan 14 ayat 11 sampai 12 berkaitan dengan masih poin pertama, kesalahan umum. Ya, takut yang salah, yaitu takut Tuhan marah. Bilangan 14 ayat 11 sampai 12 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka." Wow. Makanya kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, kita harus, takut. Ya, nggak aneh-aneh deh, gue nggak mau lagi lah bikin kayak gini. Gue tobat deh. Gue takut Tuhan marah. Ya, takut kena azab gue. Ya, yang kedua, rasa takut yang salah, yang umum banget. Ya, saya juga pernah melaluinya, rasa takut ini. Ya, takut tidak diberkati. Ya, ini justru sangat lumrah, bahkan dipikir, ya udah wajar lah. Ya, kita juga pengennya kan hidup kita diberkati. Nggak mau dong hidup kita miserable, bener nggak? Kita pengen hidup kita diberkati, jadi takut tidak diberkati. Ini takut, salah takut yang kedua. Aku sebut salah takut, ya, ketakutan yang salah. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Dikatakan demikian, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk." Nabi Musa. Ia berkata seperti ini. "Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan yang menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Ya, rasa takut yang salah, yang umum. Yang kedua adalah takut tidak diberkati. Ya, ini sekali lagi banyak orang yang kayak gitu. Ya, saya mau pelayanan biar saya takut nggak diberkati. Ya, saya mau berhenti bikin dosa, nanti takut hidup saya susah, saya takut nggak diberkati Tuhan. Ya, seolah Tuhan yang suka menahan-nahan berkat dari anak-anaknya, seolah dia Bapa yang pelit. Ya, yang pertama kita menganggap Tuhan sebagai Bapa yang galak, takut Tuhan marah, takut dihukum sama dia. Yang kedua, takut tidak diberkati, seolah Tuhan yang menahan berkat dari anak-anaknya, seolah dia menentang sukacita Anda dan saya. Tuhan tidak pernah menentang sukacita kita. Ya, He is for our joy and His glory. Dan rasa takut ketiga, yang salah, yang umum. Ya, ketakutan yang salah, yang umum yang ketiga adalah takut masuk neraka. Dan ini yang lebih jauh lagi nih, jadi motivasi orang, bahkan ada yang percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya berita Injil, karena sederhananya dia takut masuk neraka. Bukan karena jatuh cinta, karena pengorbanan Kristus. Ya, kasihnya yang luar biasa, pengampunannya. Ya, yang memenangkan hatinya, bukan, tapi dia takut masuk neraka. Lu mesti percaya Yesus loh, kalau nggak masuk neraka lo. Aduh, gua nggak masuk neraka. Ya udah gimana? Percaya Yesus, terimalah keselamatan biar lu nggak masuk neraka. Ya, ini sangat umum. Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya yang tunggal, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di situ ada kata tidak binasa. Jadi ada rasa takut karena itu. Bukannya terpesona karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan terpesona karena itunya. Ya, bukan terpesona karena sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena itu. Dia menganugerahkan hidup yang kekal, bukan yang itu, tapi ketakutan akan kebinasaan. Oke deh, saya percaya dia, yang penting saya nggak binasa. Saya nggak mau masuk neraka, saya takut masuk neraka. Ya, di ayat 36 dari Yohanes 3. "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Ya, amarah Tuhan di sepanjang kehidupannya, dan tentunya kebinasaan yang menanti di akhir hidupnya. Dan ini yang mendominasi hati dari cukup banyak orang, bahkan orang Kristen. Ya, takut Tuhan marah, takut kita kena azab. Ya, takut tidak diberkati. Dan yang terakhir, takut masuk neraka. Dan ketiga ini, percayalah, kalau emang benar yang tadi kita baca di ayat yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 18, bahwa orang yang menikmati kasih Allah yang sempurna tidak mengenal perasaan takut. Sebab true love drove away fear. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Dan ini buktinya bahwa kita ngaco, kita belum menikmati kasih Allah dengan sempurna ketika kita takut menghadapi hari pengadilan, takut dari 3 ketakutan yang salah tadi. Ini problematik, karena ayatnya bilang kita belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau kita punya ketakutan macam ini. Ada 3 tadi, takut Tuhan marah,
takut tidak diberkati, dan takut masuk neraka. So, rasa takut yang gimana yang mesti kita miliki? Kalau ada takut yang salah, berarti ada takut yang benar. Ya, ada doktrin yang lebih jauh lagi menganggap bahwa Tuhan tidak perlu ditakuti. Ya, kita nggak perlu punya takut akan Tuhan. Kan kasih sejati melenyapkan segala ketakutan, termasuk takut akan Tuhan. Loh, salah. Ya, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang healthy fear of the Lord. Ya, takut akan Tuhan yang sehat. Ya, Pastor Al sempat mengatakan bahwa fear of the Lord beda sama afraid of the Lord. Ya, ada perbedaan antara takut akan Tuhan dengan takut akan Tuhan seolah tadi, takut Tuhan marah, takut tidak diberkati, takut kita dihukum di neraka selamanya. Ya, bukan. Afraid of the Lord sama fear of the Lord itu beda. Fear of the Lord ini alkitabiah. Ya, dikatakan di poin pertama tentang healthy fear of God ini yang aku pengen bagiin, karena kita tentunya nggak mau cuma ngulik yang salah, tapi kita harus tahu hari ini yang mana yang benar sehingga kita bisa menikmati kasih Allah dengan sempurna. Ya, kita nggak perlu punya ketiga takut yang salah tadi. Ya, healthy fear of the Lord. Jadi Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, the beginning of wisdom. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya, hubungannya antara anak-anak dengan papinya sendiri. Ya, this is healthy. Ya, ada kata orang bodoh menghina hikmat dan didikan, bicara tentang itu. Ketika dinasehatin orang tua, dinasehatin sama ayah kita ya, oleh bapak kita, lewat firman-Nya kita nggak mau dengerin. Ya, jadi orang-orang bodoh kita menghina hikmat dan didikan dari bapak kita yang mengasihi kita. Ya, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ayat ini indah sekali. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya, tapi takut yang nggak sehat akan menghasilkan rasa tidak tentram. Bener nggak? Ketika kita dikuasai oleh tadi tiga takut tadi, takut Tuhan marah, takut kita tidak diberkati, dan takut masuk neraka, nggak ada ketentraman. Boro-boro ketentraman yang besar, ketentraman aja nggak ada. Ya. Di Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Kenapa? Karena hartanya didapat dengan cara tidak halal, dengan cara culas, curang. Dengan berbuat dosa kita dapetin semua itu. Makanya ada apa? Ada rasa cemas. Ya, ada rasa cemas. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ada kata takut akan Tuhan lagi di situ. Ya, ada takut akan Tuhan yang sehat berarti. Healthy fear of God. Mazmur 34 ayat 10. Indah sekali, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, apapun profesi Anda mungkin terlalu tidak menguntungkan, kayaknya mesti ikut curang kayak dunia ini. Soalnya katanya kalau nggak ikut gila, nggak kebagian katanya gitu. Nggak. Kita harus pegang prinsip firman Tuhan. Kita harus berani percaya ya bahwa orang-orangnya yang kudus tidak berkekurangan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Tuhan punya terlalu banyak cara untuk memberkati kita. Ya, Tuhan punya terlalu banyak cara untuk memberkati kita. Jadi kita harus takut akan Dia, takut yang sehat. Ya, kenapa? Ini poin terakhir saya. He is worthy to be feared. Ya, Dia layak untuk kita takuti. Kalau ada satu pribadi yang kita harus takut di alam semesta ini adalah Dia. Kita jangan main-main sama Dia dalam level yang begitu. Bukan kayak takut kena azab, ya takut hidup, takut menderita, bukan takut yang itu, bukan yang konsekuensional kayak fokusnya tuh kita gitu, bukan. Ya, pribadi yang paling layak ditakuti adalah Tuhan. Karena kerap kali sebagai manusia secara natural kita punya kecenderungan takut akan manusia. Ya, takut akan manusia yang buat kita seringkali berlaku munafik, benar kan? Itu yang kerap kali terjadi. Ya, takut akan manusia. Di Lukas 12 ayat 4 sampai 5. Dari mulut Tuhan Yesus sendiri Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku." Ya, friends. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Yaitu manusia atau siapapun itu. Ya. Tetapi apa? Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Ya. Takutilah terutama kepada. Takutlah terutama kepada. Di Matius 10:28 ditulis gitu. Ya.
Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Jadi Matius 10 ayat 28 dikatakan, dia bisa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi kalau emang kita di-drive oleh fear, Yesus bilang, ya takutilah Tuhan. Kalau ada pribadi yang paling layak kamu takuti di dunia ini adalah Tuhan. Tapi kalau ada pribadi yang layak kamu kasihi, yang sangat mengasihimu lebih dari apapun dan siapapun pernah mengasihimu di kehidupan ini, dia juga pribadi itu. Tuhanlah yang layak kita kasihi. Karena dia yang lebih mengasihi kita lebih dari semua yang lain. Ya, kalau ada pribadi yang layak ditakuti, Tuhanlah dia. Kalau ada pribadi yang layak dikasihi, Tuhanlah dia. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi terjemahan The Passion Translation menarik. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bahasa Inggrisnya seperti ini. Live in the holy awe of God. A-W-E, awe, rasa kagum, rasa hormat karena kagum. Ketakutan yang seperti itu harus dimiliki. Ya, reverent, bahasa Inggris itu. Reverence. Out of reverence, respect, honor, pengagungan, penghormatan. Ya takutnya bukan kayak takut yang nggak sehat, tapi takut yang sehat. Ya, seperti saya, ya kepada almarhum ayah saya, kepada ibu saya sekarang, ya ibu saya takut sama orang tua saya, tapi bukan takut yang nggak sehat, tapi takut yang sehat. Ya, saya takut sama mereka, takut orang tua dari kecil sampai sekarang. Ya makin kesini justru makin kagum, ya makin hormat sama mereka. Ya, dan itu yang Tuhan mau. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Live in the holy awe of God. Hiduplah dalam penghormatan, kekaguman, ya rasa takut dan gentar yang sehat akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 dan 14 sampai 15. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Ayat 14 sampai 15. Dikatakan demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Garisin kata-kata ini, dalam perdamaian dengan Dia. Bukan dalam rasa takut yang tidak sehat. Bukan takut nggak diberkatin, takut Tuhan marah, takut masuk neraka. Bukan, dalam perdamaian dengan Dia. Menarik ya? Kita hidup dalam perdamaian dan rasa tentram. Ya, hari-hari terindah bagi kita. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Awan sambung dengan 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3a. Dikatakan demikian supaya, ini tujuannya kita harus hidup dalam mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tapi dalam perdamaian dengan Dia. Ya, hidup tak bercacat, tak bernoda. Jaga kekudusan. Dalam perdamaian dengan Dia. Tujuannya apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Udah terlalu lama kita buang-buang waktu kita untuk hidup kayak orang-orang yang nggak punya penghormatan kepada Tuhan. Ya, atau sebaliknya juga sama. Ya, kita melakukan semua kegiatan agama kita, pelayanan kita semuanya karena rasa takut yang tidak sehat, dan itu jujur menyedihkan hati Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak membenci kita, Dia nggak sentimen sama kita. Dia mengasihi kita. Dan ketika kasih-Nya yang sempurna itu tidak kita terima dengan benar, tidak kita nikmati dengan benar, ya pasti ada rasa
menyayangkan. Kenapa kamu gak percaya that I love you? Pastor Al selalu ngingetin salah satu yang buat kita sulit untuk percaya adalah cintanya Tuhan kepada kita. Ya, too good to be true, yet it's true. Terlalu indah untuk jadi nyata, tapi emang itulah kenyataannya. He loved us so much. Itu salah satu kebenaran yang paling orang suka takut untuk percaya. Bener gak sih, Pastor? Oh bener dong, kalau dia nggak sayang banget sama kita, ngapain Yesus tergantung di kayu salib untuk Anda dan saya? Apa kurang bukti Tuhan untuk membuktikan seberapa besar cintanya kepada kita? Ya. Efesus 5 ayat 20 sampai 21, kita sampai di ayat terakhir kita hari ini. Ya. Cepat Pastor, yang gak usah lama-lama. Yang penting saya bongkar ketakutan yang salah dan saya ajarkan ketakutan yang benar, takut yang benar. Healthy fear of the Lord. Ya, healthy fear of God. Yang membangkitkan ketentraman di hati kita karena kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan yang sempurna itu. Menikmati seutuhnya. Ya. Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Menarik. Ada kata apa? Ucapan syukur. Tapi ada kata dalam takut akan Kristus. This is healthy. Ini yang sehat. Ya seperti perlambangan tadi saya, penghormatan saya kepada kedua orang tua saya. Ya, rasa takut yang berbeda dari rasa takut yang lain, bukan terancam, bukan terintimidasi, tapi terinspirasi, dibuat kagum karena mereka mengorbankan hidup mereka bagi saya. Ya, mengupayakan yang terbaik bagi saya, bagi anak-anaknya. Ya. Saya akan menggambarkan lagi satu hubungan yang juga sehari-hari banget, yaitu sama istri saya. Ini ada pertanyaan gini, apa saya takut sama istri saya? Tentu saja. Ya, suami-suami takut istri, katanya ada klub, ada grup. Ya, suami-suami takut istri. Tentu saja saya takut sama istri saya, tapi bukan takut nggak dapet jatah. Kalau Anda nggak tahu bisa tanya yang lain yang udah lebih dewasa. Dia bukan takut dia marah, saya nggak takut istri saya marah. Bukan takut dia ngamuk dan menceraikan saya. Bukan rasa takut itu yang saya miliki. Ya, lebih tepatnya ini rasa takut saya yang saya akan istri saya. Ya, saya takut mengecewakan dia. Ya. Saya takut gagal membahagiakan dia. Ya, takutnya ini sehat. Takut yang berasal dari hati yang mengasihi. Hati yang dipesona tiap-tiap hari karena istri saya. Kok mau ya dia sama saya? Kok dia mau ya? Kok dia rela ya memutuskan untuk memaafkan saya dan masa lalu saya? Sehingga kita bisa ada di sini. Ya, di tahun ke-11 dari pernikahan kami berdua. Ya, makin kagum dari hari ke hari. Ya. Kerajinannya, kesabarannya, ya kerohaniannya tentu saja, dan cintanya kepada saya, cintanya kepada anak-anak kami. Mestinya itu yang, ya lebih tepatnya saya takut mengecewakan dia, saya takut gagal membahagiakan dia, karena sejatinya saya sangat mengasihi istri saya, dan saya sangat rindu untuk bisa membahagiakannya dengan segenap kekuatan saya. This is healthy fear. Ini rasa takut yang sehat. Ya, bukan yang salah, yang sehat. Yang keluar dari hati yang kagum. Keluar dari hati yang kagum. Izinkan saya bernyanyi. Ya, hari ini mungkin agak spesial. Ya, izinkan saya bernyanyi dengan suara saya yang pas-pasan. Ada satu lagu yang terus terngiang sembari saya mempersiapkan ya khotbah kali ini. Ya, judulnya Menyenangkanmu. Satu lagu lama yang selalu menggetarkan hati saya, yang buat saya nggak bisa nggak nangis kalau nyanyi. Saya berharap saya nggak nangis kalau ketika saya nyanyi sekarang ya. Kalau nggak nyebelin kedengarannya bener. Izinkan saya bernyanyi dengan suara saya yang pas-pasan, dan saya tutup dengan lagu ini karena ini lagu yang sempurna. Untuk kembali kita merenungkan, apakah rasa takut yang kita miliki akan Tuhan rasa takut yang salah? Ya, karena pertobatan yang didorong atau diintimidasi dari rasa takut yang salah tidak akan bertahan lama. Ya, tidak akan sehat. Tidak akan menghasilkan hati yang bersuka cita. Nggak akan menghasilkan ya kedamaian. Tapi terus intimidasi demi intimidasi. Yang membuat kita malah makin jauh dari merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Dari menikmati kasih Tuhan yang sempurna. Sekali lagi sambil saya menyanyikan lagu ini, kita renungkan. Ya, kita introspeksi diri kita. Khotbah selalu seperti pedang bermata dua, buat yang dengar dan buat yang khotbah juga.
Izinkan saya bernyanyi dengan suara saya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami dilepaskan dari beban ini. Selama ini rasa takut yang salah. Pertobatan kami dimotivasi oleh rasa takut yang salah. Tuhan, ampuni kami yang gagal melihat kasih-Mu yang terlalu besar dan sempurna itu. Padahal Engkau sudah mati bagi kami ya Yesus di kayu salib, tapi kami missed that out karena pengenalan kami akan Engkau kerap kali agamawi. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau memerdekakan kami hari ini dari rasa takut yang salah. Dan bangkitkan dalam diri kami ya Roh Kudus, selai kami mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bangkitkan dalam hati kami rasa takut yang sehat akan Tuhan. Ini kami takut tidak berhasil membahagiakan-Mu ya Tuhan. Kami takut tidak berhasil menyenangkan-Mu karena ini kerinduan kami yang terbesar. Kami takut mengecewakan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduan kami. Karena kami mengasihi-Mu. Seperti Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Walaupun kami tahu cinta-Mu tidak mungkin terbalas, tapi ini Tuhan yang pertobatan kami inilah bukti bahwa kami mengasihi-Mu, sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami dipesona oleh cinta-Mu, oleh kesetiaan-Mu, oleh anugerah-Mu, kesabaran-Mu. Dan biar kekaguman ini yang memenuhi hati kami selagi kami hidup dalam pertobatan setiap hari. Makasih ya Bapa. Kami bersyukur buat firman yang telah ditabur, yang keluar dari mulut-Mu dan berasal dari hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya benih yang ditabur itu gak akan kembali sia-sia, tapi mengerjakan seperti yang Tuhan mau.
Kami percaya Roh Kudus tetap berbicara, bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara, benih itu jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus bertumbuh apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi. Berbicaralah terus Roh Kudus. Ya, singkirkan rasa takut yang salah dalam hati kami. Bangkitkan rasa takut yang sehat akan Tuhan di dalam hati kami. Roh Kudus bantu kami, karena di luar kendali kami. Di luar kemampuan kami, tapi kami bersyukur kami nggak sendiri. Kami punya Engkau yang penolong kami, penghibur kami, Roh kebenaran, yang membawa kami kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan kami. Di hari ibadah ini Tuhan, sebelum kami berdoa minta berkat, atau lebih jauh lagi kami rindu untuk menjadi berkat, kami berdoa buat siapapun yang lagi struggle dengan penyakit COVID-19, dengan virus ini. Kami percaya, ya Tuhan, Kau anugerahkan kesembuhan, anugerahkan pemulihan yang secepatnya. Berikan kesabaran, kekuatan, penghiburan bagi semua yang berjuang melawan COVID-19, bukan hanya yang terpapar, tapi juga yang tenaga kerja, kesehatan yang di depan front line dari peperangan ini. Tuhan, kami berdoa, berikan kekuatan bagi mereka, kesabaran, ketabahan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk ingatkan diri kami bahwa tujuan akhir anak Tuhan diberkati bukan untuk jadi kaya, melainkan untuk jadi berkat. Ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan. Kami rindu jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat, pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di tempat kami bekerja, berusaha, studi, melayani, bukan di tempat dimanapun kami tinggal, berdomisili. Di kota manapun, bahkan di negara manapun, kami percaya Roh yang sama yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami. Roh yang memampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat. Karena hati dipenuhi rasa syukur, kekaguman akan Tuhan, rasa takut yang sehat akan Tuhan, kasih kepada Tuhan. Kami rindu jadi berkat, kami minta bantuan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus semua yang siap menjadi berkat, karena telah lebih dulu diberkati, semua yang berkata, Amen. God bless you, stay safe and healthy. See you on the next online service. Bye-bye.